kalau sesuatu pertunjukan apalagi musik ya, kalau tanpa MC itu seperti sayur kurang garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini adalah hari yang berbahagia dengan latar Palagan 5 Desember, lapangan 5 Desember. Kita bersama seorang yang kalau di lapangan bola dia ada, di atas pentas dia ada, di televisi dia ada, kalau kita jalan-jalan ke bank dia pun ada. Inilah Bung Bajau Malela. Iya. Bung, pertanyaannya Bung Bajau, Anda nih siapa? Alhamdulillah. Oke, saya bangga juga hari ini kedatangan salah seorang master lah, saya boleh katakan senior saya dalam bidang apapun beliau. Iya. Kalau ingin mengenali saya ini sebenarnya tidak sulit kalau dicari Marabahan. Iya, betul, betul. Rumahnya dekat lapangan 5 Desember. 5 Desember. Apalagi memang apa yang dikatakan tadi, di mana tempat pasti ada Bajau. Betul. Memang ulun adalah seorang seniman, pemerhati seni, pelaku seni. Daerah tahun 80-an kita ini berangkat dari seorang penari sebenarnya. Oh, oke. Dari seorang penari yang digembleng oleh seniman kawakan juga di Kota Marabahan. Di sana ada Bapak Rijanuddin Rangga, ada Pak Roksa Musuri, ada almarhum Ayahanda Dimyati Risma. Berangkat dari keberanian saya sebagai seorang seniman tari, saya juga digembleng sebagai seorang penulis puisi dan juga pembaca puisi, Bang. Jadi di situ saya digembleng dengan peradaban komunitas seniman Di Kota Marabahan. Marabahan pada tahun 80-an. Berarti komunitas seni di 80-an itu Marabahan tuh kuat sekali ya? Kuat sekali sebenarnya. Di sana ada beberapa sanggar ya. Ada beberapa sanggar yang pernah kita ikuti. Ada sanggar Riak-Riak Barito Marabahan, ada sanggar yang dipimpin oleh almarhum Kanda Rijanuddin Rangga. Ada juga Sarai Sarumpun yang dipimpin oleh Bapak Ayahanda Dimyati Risma yang juga bergerak pada si bidang seni tari. Cuman di sana ada sanggar Permata Jejela itu yang dipimpin oleh Bapak Rijanuddin Rangga almarhum. Permata Jejela itu? Kalau Permata Jejela sanggar Riak-Riak Barito sebenarnya. Iya. Kalau sanggar Permata Jejela kan di era sekarang ini. Nanti kita akan wawancara juga pimpinan Permata Jejelanya. Kemudian di sana kita digembleng sebagai seorang sastra. Seorang penulis, pembaca puisi. Oleh Bapak almarhum Rijanuddin Rangga. Dengan keberanian saya pertama kali pegang mikrofon di tahun berapa itu? Saya kelas 5 SD kalau tidak salah. Di bawah tahun 80-an kan, saya 80-an lulus SD. Kemudian saya berani pegang mikrofon kok. Saya itu bisa berdiri di tengah-tengah orang, bisa berbicara di tengah orang. Nah di situ bermodal keberanian situ, saya berangkat juga ingin menjadi seorang MC kan. MC. Jadi dengan berbekal niat keinginan, saya memang didorong oleh salah seorang, beliau itu boleh dikatakan seniman sangat luar biasa, panutan saya, Bapak atau Ayahanda Dimyati Risma, yang beliau itu adalah salah seorang tokoh Master Epsoremani, Kota Bakumpai Marabahan Barito Kuala. Nah di sana saya dibina beliau, diberikan masukan bagaimana cara menjadi seorang MC yang bisa memukau dan bisa membawa arah kepemimpinan kita sebagai MC. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ayahanda almarhum Dimyati Risma. Ada Kanda Sarkia Nur Hadi, Kanda Suri Ahdiyat. Mereka itulah yang saling sangat berjasa terhadap diri saya, yang menjadikan saya menambah wawasan menjadi seorang MC yang dikenal orang saat sekarang ini. Berarti Bung Bajau sebagai MC ini tidak instan, tidak
artinya tidak hanya sekedar pengalaman, tapi juga artinya ada yang mengajarkan. Betul. Kalau secara otodidak mungkin saya ini ada itu karena mungkin saya berbagi ilmu, berbagi rasa, berbagi pengalaman, meminta ilmu kepada senior-senior kita. Ya, ya. Nah, jadi beliau saat itu menyuruh saya sebagai pemimpin dalam sebuah acara. Nah, di tahun itu juga, di tahun 83, 86 sampai 90-an itu di Baritokwala ini ada semacam kelompok musik dangdut. Oke. Kelompok musik dangdut yang mana saat itu alat-alatnya itu kepunyaan dari pemerintah daerah Kabupaten Baritokwala. Itu berupa alat sound system yang seadanya saat itu. Sebenarnya saya ini berangkat dari pemain gendang sebenarnya. Oh iya, iya, iya. Pemain gendang. Kemudian karena MC itu tidak ada, nah ada teman saya yang juga pintar main gendang itu Bung Idan. Bung Idan itu dia juga pandai bermain gendang dan juga pemain rebana. Dengan keinginan kami ingin mendirikan sebuah kelompok musik, saya beralih ke MC, Bung Idan jadi pemain gendang. Oh, oke. Nah, soal MC, membawa acara, kan dalam setiap pertunjukan itu MC ada. Ya. Tapi kadang-kadang yang dibicarakan itu artisnya, penyanyinya siapa. Pertanyaannya, apakah penting MC itu? Dan bagaimana kalau sebuah pertunjukan musik, orkes katakanlah atau karaoke tanpa MC, Bung Bajau? Ya, kalau sesuatu pertunjukan apalagi musik ya, kalau tanpa MC itu seperti sayur kurang garam. Okay. Iya kan? Karena MC ini adalah pemandu. Apa yang terjadi kalau tidak ada MC? Wah, kalau tidak ada MC, saya kira acara itu tidak akan meriah. Mungkin di sana MC bisa menetralisir keadaan, baik itu penonton, baik itu penyanyi dan juga pemain. Kita harus jeli sebagai MC itu bisa meletakkan kapasitas kita sebagai pengatur acara. Jadi bukan saja penonton, bukan saja pemain, bukan saja penyanyi, tapi kita harus keadaan kita aja jadi satu. Sebelum ke situ, ada satu pertanyaan menarik nih. Ya. Kita akan lebih jauh nanti ya mengupas itu. Tapi ini kan di lapangan 5 Desember. Kalau ada pertunjukan musik besar mendatangkan artis dari ibu kota, Bung Bajau. Terus kalau saya ke Kuripan, MC-nya Bung Bajau. Di mana-mana Bung Bajau. Ini apakah Bung Bajau ini MC milik pemerintah daerah kalau acara di sini? Tapi juga di acara-acara yang digelar masyarakat biasa ada juga Bung Bajau. Iya. Kenapa Bung Bajau terus nih? Alhamdulillah. Sebenarnya itu adalah berkah dan kemudian sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita. Apa rahasianya? Sebenarnya rahasianya sangat mudah sekali. Kalau diri saya itu dipercayakan oleh seseorang atau panitia ataupun pemerintah gitu, saya benar-benar totalitas dalam satu ya. Bagaimana totalitas itu? Totalitasnya kita harus benar-benar tidak ingin mengecewakan yang menyuruh kita. Misalnya seperti di kampung saudara itu di daerah Kuripan itu, saya kalau datang MC luar biasa. Saya datang naik sepit kelotok aja, begitu naik di pelabuhan sudah ibu-ibu menyambut kita dengan. Berarti penggemarnya ini emak-emak ya? Kalau di sana banyak emak-emak. Iya. Nah, karena kenapa? Karena pada saat kita tampil dulu, mereka tuh terkesima dengan kita. Mereka membuat mereka itu bisa membahagiakan mereka. Itu mudah, sebenarnya sangat mudah sekali. Apa itu, Bang? Pada saat kita tampil, saya tampil misalnya di daerah Kuripan, Kabuau, Asia Baru, Jambu dan lain sebagainya. Itu beda saya tampil misalnya berada di Tamban. Saya beda tampil misalnya berada di Sungai Gampang. Saya beda tampil misalnya di Anjir. Beda. Jadi kita bisa membaca sikon keadaan penduduk yang ada. Oke, soal tampil, ini kan ada topi nih. Soal tampil sebagai MC. Iya.
Bagaimana nih fungsi topi ini, Bung Baja? Iya. Memang saya misalnya identiknya, Iya, kalau jadi MC itu selalu memakai topi koboi. topi koboi. Ah. Silahkan dipakai, Bung Topi Baja. koboi ini sebenarnya itu adalah sebuah Performance. untuk Oke. bisa orang itu terpikat dengan kita. Misalnya kalau kayak saya begini kan, jadi MC kurang menarik, kurang menarik, Iya, iya, iya. kurang iya. menarik. Nah kemarin Pak Samsuri, Pak Rok Samsuri, Pak siapa namanya, Pak Adim Yati itu bilang pada saya kami berangkat ke Malaysia dulu, kata beliau pesan, Bajau, kalau kamu bisa memikat orang dalam bicara itu biasa. Kalau kamu memikat orang dengan apa namanya, dengan penampilan baju biasa, tapi kamu ada ciri khas satu. Harus ada ciri. Ada ciri khas. Ya, ya, ya. Kamu apa yang kamu ciri khas? Nah, saat itu memang saya ini kan pengagum salah seorang host nasional bahkan internasional. Tanto Yahya. Tanto Yahya itu ada oke. yang saya kagumi. Maka dengan melihat dia, keberhasilan dia yang lugas berbicara, pintar berbicara, saya kagum dengan beliau. Maka saya pilih adalah saat saya MC saya akan harus memakai topi koboi seperti ini. Nah, luar biasa. MC koboi dari Batola. Jadi boleh kalau Tanto Yahya itu kan di televisi apa, di membawa acara dan lain sebagainya itu beliau. Tapi saya boleh di atas panggung. Pakai topi koboi. Boleh dikatakan koboinya dangdut Kabupaten Baritokwala. Iya. Tadi Bung Bajau mengatakan kalau jadi MC itu meskipun wilayah Batola ya, ternyata beda kecamatan itu beda cara menampilkan atau memahami penonton. Itu bagaimana bisa seperti itu? Iya betul. Karena kan beda wilayah, beda tempat itu kan beda suasana. Jadi kita harus membaca sikon. Misalnya di daerah Tamban itu kan mayoritas juga penduduknya ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang penduduk lain yang ada di sana. Jadi kita versinya kita harus baca dulu. Yang paling tidak kita juga ada sedikitlah sentilan bahasa-bahasa yang berbaukan bahasa Jawa. Begitu juga di Wanaraya misalnya. Kalau kita tampil di sana, kita harus bisa membaca sikon penduduk di sana. Apa sih yang bisa kita sampaikan di sana? Bukan saja kita memanggil artis ini kita panggil penyanyi, tidak. Tapi kita harus juga penyampaian keberhasilan dari wilayah itu sendiri. Akhirnya mereka terkesima, bangga dengan keberadaan daerah mereka. Secara spontanitas di panggung kita juga bisa menyampaikan keberhasilannya. Itu. Begitu juga misalnya di daerah Kuripan, kecamatan Kuripan, Jambu, mereka identiknya kan mereka itu orang semua penduduknya Muslim. Bakumpai. Patut taat beribadah. Iya. Nah, kemudian kalau urusan mereka tuh ada sapra amal, malam amal, mereka tuh satu penduduk, satu semuanya anak-anak tuh ikut serta dalam hal-hal penggalangan dana tersebut. Nah, di situ kita juga harus ada penyampaian bahwa ucapan terima kasih dengan mereka, keinginan mereka yang ingin memajukan daerahnya. Nah, itu suatu kebanggaan mereka. Kalau kita sampaikan hal itu, mereka pasti bangga. Akhirnya kebanggaan mereka itu, wah itu karena kita Bang Bajau hinda MC. Iya. Nah, hinda Bang Bajau. Itu. Tapi kita bukan berlebihan menyampaikan. Memang keadaan. Betul. Nah, seperti di sana itu kan kalau acara MC, kalau kita acara hiburan, kalau daerah Jambu, Asia Baru, Jerenang, Kuripan itu, acara perkawinan kalau tidak ada acara musik dangdut, itu katanya seperti orang selamatan biasa. Iya. Jadi identiknya mereka pasti ada hiburan. Iya. Karena saya yakin bahwa di sana tuh saya katakan adalah kampung yang dangdut. Iya. Memang pecinta mereka sana dari anak-anak sampai ibu-ibu yang menyukai hal tersebut. Jadi saya tertempa di sana sebagai MC itu sangat luar biasa. Jadi pengalaman itu yang bisa saya lakukan. Bahkan saya sudah ke Sebangau jadi MC, ke daerah Kalteng ya, ke daerah Palangkaraya, di pelosok-pelosok banyak itu. Wah, saya sangat luar biasa. Tapi dengan bisanya kita meletakkan diri, bisanya kita menyampaikan sesuatu dengan orang, akhirnya orang bisa membuat orang terkesima dengan kita. Ibaratnya tuh
Karena sekali orang mengambil pasti rancaknya dia ambil Pasti orang. rancak Nah, ya. itu bahasa Oke, Banjarnya. Nah, ini menarik Om Bajau. Saya kira seorang MC itu tidak hanya menyapa penonton, Ya, memanggil penyanyi atau artis untuk tampil, ya. tapi juga bagaimana melihat situasi ketika pertunjukan itu berlangsung. Kondusif, aman, atau malah ini ada indikator yang tidak kondusif itu. Bagaimana mengatasi itu untuk kembali normal? Iya. Itulah tugas dari seorang MC. Kalau keamanan kan ada tugas Ya. ya, tapi MC ya saya kira tuh. Kita harus bisa memahami keadaan saat itu. Misalnya akan terjadi sebuah insiden yang tidak ingin kita inginkan. Ya, ya. Maka terjadi wajar kan kalau dangdut itu ada titiknya Senggolan, joget. Ya. sering senggol menyenggol. Nah, kita harus bisa mengambil hati penonton itu. Dengan cara misalnya, bagaimana penonton, bagaimana teman-teman sahabatku, kalian hari ini semangat tidak? Bagaimana warga yang datang, misalnya bagaimana warga Kuripan, bagaimana warga Sungai Gampang, kita sebut daerah mereka, ayo kita semangat untuk bersatu. Jadi kan mereka terasa tergugah untuk bisa memberikan yang terbaik pada malam hari itu. Kalau kita bisa kita sampaikan, kalau sedikit kesalahan mau kita maafkan karena kita ini berhibur malam hari ini kan. Kalau misalnya ada kesalahan kepahaman itulah dari sebuah perjalanan kita dalam menyaksikan musik dangdut. Tapi kita harus semangat, harus meletakkan diri kita acara kita sukses dan meriah gitu. Jadi kayak jangan sampai mereka kita tuh istilahnya meneror mereka kembali. Oh, jangan sampai kita meneror mereka kembali. Jadi mereka kita ambil hati mereka untuk bisa merubah hati mereka yang ingin anarkis berbalik untuk ceria untuk menyaksikan itu yang ingin anarkis. Tapi kalau tiba-tiba masuk suasana yang mulai anarkis, itu bagaimana Om Bajau? Kalau kita pernah mengalami tidak? Pernah. Kadang-kadang gini, kita pada saat itu misalnya ada di suatu tempat ya, suatu tempat misalnya ada orang yang ingin anarkis, kadang-kadang penyanyi lah yang mungkin bersolek dengan dandanan yang manis, berlebihan. Kadang-kadang juga ada penyanyi yang kadang-kadang memancing penonton. Akhirnya kadang-kadang maaf, penonton kan kadang-kadang yang hadir itu ada kadang-kadang yang juga mereka yang sudah kemasukan narkoba. Jadi kita harus bisa memahami. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu yang sudah kita selalu santun dengan mereka. Kita hargai mereka. Santun mereka, kemudian kita harus santun dengan mereka, kita menghargai mereka. Untuk yang anarkis lebih awal kan masih ada aparat keamanan yang bisa mengamankan. Jadi kita jangan sampai bertindak yang juga ikut anarkis selaku pemusik, pemain, dan MC. Kita selalu menghargai mereka dan kita serahkan kepada pihak keamanan. Kalau hal-hal itu yang terjadi juga misalnya menimpa diri kita, ya itulah nasib sebagai seorang penghibur gitu kan. Tapi saya kira kalau orang sudah melihat Om Bajau Bung Bajau di atas pentas, mata berbinar-binar, senyum ceria dan diselingi tawa, saya kira suasana jadi betul. Alhamdulillah. Kalau insiden yang kayak gitu tuh kan sebenarnya saya tuh pernah melihat, tapi jarang ya? Jarang kalau saya. Tapi kalau saya selama jadi MC, alhamdulillah tidak pernah. Karena saya selalu bisa menyapa penonton itu. Jadi disapa penonton itu ya? Sapa. Paling tidak kita menyapa tempatnya. Misalnya bagaimana warga Barambai, bagaimana warga Kuripan, bagaimana warga Mandas Tanah Jejangkit, Anjir. Semua siap-siap. Mereka kan merasa diangkat. Betul. Nah, itu biasanya kalau saya tampil di sini di panggung hiburan hari jadi kota. Itu kan berbagai penjuru yang datang. Seluruh kecamatan yang ada di Baritokwala pasti hadir dia. Bahkan juga tetangga-tetangga kita dari Keladan, Margasari, Rantau pasti mereka datang. Dan alhamdulillah selama saya memimpin di acara besar seperti hari jadi itu tidak pernah terjadi insiden sekecil apapun adanya. Jadi alhamdulillah juga mungkin saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Baritokwala selama ini selalu mempercayakan kita sebagai panitia dan MC.
Mungkin itu juga karena mungkin keberhasilan kita dalam penggalangan manusia penonton yang datang itu. Nah, kita sebagai MC, kita tentu patut, kan orang banyak datang nih, bergumul datang dengan rapi, dengan berdesak. Nah, di saat itu kita juga bisa penyampaian apa yang harus kita sampaikan. Misalnya kan hari jadi, penyampaian keberhasilan tentang Baritokuala. Ada narasi yang harus kita sampaikan. Penyampaian keberhasilan kepemimpinan, keberhasilan tahap pembangunan. Nah, itu yang kita sama sampaikan. Tapi kita juga jangan berlebihan, kita yang nyatanya aja. Ya, real. Yang real. Karena alhamdulillah terima kasih juga selama kepemimpinan Bapak Haji Hasanuddin Murad dan kepemimpinan Ibu Hajah Nur Mileni. Saya selalu dipercayakan untuk membawa sebagai MC dan host acara dari sisi hiburan. Tapi bahkan mungkin pemerintah kepala daerah sebelumnya juga. Betul. Sebelumnya juga saya pernah juga pada zaman-zaman Bapak Bupati yang lain, saya juga sering di berapa bupati jadi MC? Mulai Bupati Bapak Abdul Aziz. Bapak Abdul Aziz, Bapak Julian Sahrani, Pak Raimulan, Pak Bardiansa, Pak Edi Sukarma, Pak Hasanuddin Murad dan Ibu Nur Meriani. 8 kepemimpinan ya. Luar biasa. Tapi yang lebih heboh ini saat kepemimpinan Bapak Hasanuddin Murad yang selalu artis datang setiap tahun dalam rangka hari jadi Kabupaten Baritokuala. Nah sebelum artis, jadi saya ingin menegaskan bahwa ketika jadi MC itu memang interaksi itu juga ke penonton ya, agar suasana itu dinamis, tenang, dan orang merasa terhibur. Nah, sekarang kita bicara tadi menjadi MC dengan mengatur ritme penyanyi yang tampil di pentas. Bagaimana itu, Mbak Jo? Ya, memang kalau kita biasanya, kalau kita menampilkan penyanyi misalnya dalam tahap konser, itu kita sudah ada menyiapkan rundown lagu, rundown musik yang kita sampaikan. Misalnya lagu-lagu apa yang pertama, lagu-lagu apa yang berikutnya, itu kita ritme daripada lagu-lagu itu menentukan. Penyanyi pun menentukan. Jadi semua pemain pemusik itu menentukan semuanya untuk keberhasilan kesuksesan acara tersebut. Nah, Bung Bajau kan pernah cerita dalam sebuah pertunjukan di sini mendatangkan penyanyi atau artis di ibu kota dengan goyang khasnya itu. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu dia harus menampilkan goyangannya, apalagi yang di atas ini para pejabat atau masyarakat. Bagaimana itu, Bung Bajau? Mensiasati hal tersebut sementara penonton datang kan ingin melihat goyangan khasnya itu. Iya, betul. Nah, itu yang harus kita kaji lebih awal. Kita kan sebelum menampilkan mereka, kita kan akan tekan kontrak dan kita akan menemui manajer mereka, penyanyi yang bersangkutan misalnya. Contoh saja misalnya kita harus ketemu dengan LP Sukaisi, kita mendatangkan. Nah, LP Sukaisi kan identik, dia goyangannya khas. Nah, kita harus mengungkapkan bahwa yang di atas panggung ini nanti akan ada undangan-undangan para pejabat. Nah, mereka paham. Goyangan mereka di atas panggung yang ada pejabat itu mereka mengerti. Mereka sudah mengerti. Jadi goyangan di hadapan pejabat dan goyangan di depan penonton umum berbeda. Beda. Ada sedikit bedanya. Cuman tidak mengurangi khas. Salah satunya kemarin yang sangat kita hati kemarin pada saat kita mendatangkan Saskia Gotik kan. Saskia Gotik itu goyangnya identik dengan goyang itiknya kan. Tapi dia tetap bergoyang, tapi dengan kesederhanaan. Dia paham berarti. Dia paham. Jadi itulah artis itu punya naluri yang hebat sebenarnya. Dia punya naluri, bukan sembarangan, kecuali artis kacangan. Artis-artis yang sudah berlevel nasional, mereka tuh paham gimana caranya bergoyang, berkata, berbicara, bernyanyi itu di hadapan para pejabat.
Iya, iya. Jadi iya, sehingga tidak membuat pejabat itu bosan melihat atau marah melihat, tidak. Malah tepuk tangan. Nah, itulah artis-artis yang alhamdulillah artis-artis yang kita datangkan itu semua mendapatkan sebuah aplaus tepuk tangan dari pejabat. Karena soal kesopanannya juga. Nah, bagaimana penyanyi-penyanyi lokal yang Bung Bajau tampil di desa-desa, kecamatan-kecamatan? Bagaimana apalagi kan Om Bajau ini KMAB. MAB. Apa itu? Ini sebuah komunitas komunitas musisi artis Baritokuala. Okay. Tapi identiknya dengan dangdut. Jadi komunitas musisi artis dangdut Baritokuala. Dari situ kan berarti Bung Bajau ini selain MC juga adalah orang tua yang membina mereka. Betul. Penyanyi-penyanyi. Nah, Betul. bagaimana menghantarkan penyanyi lokal bahkan mungkin nasional yang tampil di desa-desa supaya juga mereka tampil baik. Kalau urusan bernyanyi itu kan kualitas mereka. Ya. Tapi Bung Bajau memanggil mereka, kemudian mempersilahkan mereka kembali untuk istirahat dan sebagainya, itu bagaimana? Iya, itulah yang bangga saat sekarang ini yang saya punyai. Saya selaku pelaku seniman dangdut lah boleh dikatakan, bangga bisa merekrut mereka, membawa mereka bersatu di sebuah komunitas. Ada berapa banyak anggotanya? Kalau tidak salah sekitar 80 lebih. Oh, lumayan. Ah, lumayan. Itu tergabung di seluruh kecamatan yang ada di Baritokuala. Tapi saya merekrut, saya memang membuka sebuah komunitas. Siapa yang ingin, siapa yang ingin bergabung silahkan. Saya tidak ingin mereka saya jemput ini, tapi keinginan mereka tidak ada. Kapasitas mereka juga tidak ada ingin menumbuhkan sebuah komunitas kebersamaan. Jadi saya ingin mereka yang ingin bergabung itu mereka memang benar-benar ingin maju dan ingin menghidupkan khasanah musik dangdut di Baritokuala. Contoh misalnya ya, kita ada beberapa orang yang sudah punya nama kita ajak, tapi nggak mau, tapi itu pilihan mereka. Tapi saya yang ingin saya rekrutnya adalah ingin saya mereka memang yang dari nol, memang dari nol sama sekali. Dan saya juga bangga sudah berapa kali ya, kalau tidak salah 2 atau 3 kali mereka ini sudah saya ajak di konser besar seperti hari jadi itu. Mereka saya kumpulkan menyanyi dari mereka yang penyanyi apa ngarannya bawahan seperti ya, anggaplah penyanyi yang di desa-desa di kampung pengantinan itu mereka kan belum punya apa keinginannya ingin tampil seperti besar di panggung kan. Saya ajak mereka, saya kumpulkan mereka. Saya berikan mereka pengetahuan, saya berikan mereka wawasan bagaimana caranya sih ingin bernyanyi di atas panggung. Karena ini kan keinginan mereka juga. Mereka tuh pengen, yang terdalam di hati saya pengen, coba Om Bajau kami ini dikumpulkan Bang, sekali-sekali juga ikut nyanyi di atas panggung besar seperti hari jadi. Nah di situ yang membuat hati saya itu terkesima ingin membangkitkan mereka. Dengan dasar mereka itu saya kumpulkan mereka, saya kumpulkan mereka untuk berkumpul. Alhamdulillah terkumpul beberapa orang. Bayangkan kalau saya menyanyi artis misalnya ada 40-50 orang, bagaimana saya menampilkan semuanya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Satu kali penampil paling 15 lagu durasi waktunya. Tapi saya tidak kalah pikir agar mereka tampil semua. Satu buah lagu itu ada 4 orang, ada 5 orang, ada 3 orang. Jadi mereka terakomodir semuanya dengan 15 buah lagu itu. Nah itu dalam komunitas, tapi dalam pertunjukan dari pentas-pentas di kampung, bagaimana Bung Bajau mengatur atau mengelola mereka di atas pentas itu? Oh iya, kalau masalah di kampung, ya misalnya di desa lah, anggaplah kan kalau kita main di pengantinan, acara apa aja, itu memang kita harus jeli.